Selamat sore, Mim Yosi. Ya, ketemu lagi ya Pak di ruang virtual Ya, ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita mau ngomongin apa nih Pak Andrew? ya, Mem, saya untuk coaching kali ini ada yang mau saya diskusikan itu terkait turunnya motivasi peserta LKS yang saya bimbing. Nah, itulah kira-kira tujuannya itu saya tuh pengen ada apa ya, solusi lah kira-kira ya dalam mengetahui sekaligus memberikan bantuan kepada mereka gitu. Oke, berarti terjadi penurunan motivasi ya Pak Andrew dari peserta LKS ya? Ya, betul, Mem. Oke. Sementara dari jadwal itu kurang dari 1 bulan mereka harus lomba. Mm-mm. Berarti dari percakapan ini Pak Andrew mau dapat apa nanti nih dari Ya percakapan kita seperti ini? yang saya sampaikan tadi, saya berharap memang saya mampu apa namanya menemukan kira-kira apa sih penyebab dari masalah mereka, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Dua poin itulah kira-kira, Mem. Oke, untuk memotivasi mereka untuk hadir kembali di persiapan LKS begitu ya Pak Andrew? Betul, betul, betul. Ya, oke. Dari pengamatan Pak Andrew, apakah anak-anak yang harus lakukan untuk bisa mempersiapkan diri menuju LKS ini, Pak Andrew? Ya, tentunya sudah ada jadwal yang sudah kita susun dan sudah kita sepakati. Namun memang ketika dijalani diawali dengan semangat yang tinggi. Nah, namun Ya, setelah beberapa apa namanya pelaksanaan, nah itu saya melihat kehadirannya itu sudah mulai agak lambat. Kemudian ketika apa namanya belum waktunya istirahat sudah minta istirahat. Nah, oh, kemudian jadi saya baru mengamati gitu kan. Nah, sehingga saya pikir ini masalahnya apakah di jadwal atau apa ini yang saya belum apa namanya itu ya belum tahu nih kira-kira seperti apa. oke. Berarti dari pengamatan Pak Andrew, anak-anak Hmm. pengen lebih cepat selesai gitu ya sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Begitu. Jadi pengen lambat mulai dan cepat selesai. Iya. Jadi tidak sesuai target kita ya Pak Andrew untuk Nah, kegiatannya gitu seperti itu. ya. Betul, betul. Oke. Menurut Pak Andrew, apakah mereka sudah siap untuk menghadapi LKS ini, Pak Andrew? Di awal memang mereka siap gitu ya. Cuman sepertinya apa namanya ada beban. Saya melihat ada ada beban yang mengganggu kesiapan mereka karena kita tahu orang yang siap dalam lomba itu kan itu tidak ada distraksi ya, atau gangguan gitu kan. Nah, Iya. sepertinya ada gangguan-gangguan yang mereka hadapi apa namanya sehingga latihannya juga terganggu. Kemudian mereka juga tidak konsen. Nah, gitu. Saya sadar mereka ini sekarang posisinya kelas 12. Nah, maka selain ikut lomba, mereka juga ikut belajar tapi secara mandiri. Jadi sepertinya di sisi itu ada gangguan itu kira-kira. Gitu. Ada gangguan dari segi ini ya, apa namanya? Fokus gitu ya, Pak Andrew. Hmm. Kalau misalnya Pak Andrew bisa levelkan nih, kan mau lomba nih, kira-kira persiapan mereka atau skill mereka sudah di level berapa dari angka 1 sampai 10? Nah, Sudah di level berapa? kalau skill mereka sudah cukup baik. Jadi kalau saya Hmm, skalakan itu dari 1 sampai 10 skillnya itu sudah di 8 menuju 10 karena memang masih ada oke. beberapa pekerjaan yang perlu didalami. Tapi overall itu sudah hampir 95% apa kisi-kisi lomba itu sudah dikuasai dari skill. Cuma kalau ketika Mm-mm. saya melihat dari kondisi psikologi mereka, ini kan memang Mm-mm. diawali dengan semangat, malah semangat mereka memang sangat tinggi, malah di angka 10. Nah, cuman kalau melihat ke Mm-mm. sini ya jadi sudah mulai turun mereka itu ke mungkin ke 6 lah gitu ya karena Oke. gangguan yang
yang seperti itu. Jadi saya lihat kalau skillnya tak ada masalah, lebih ke psikologinya, psikisnya lah gitu, seperti itu. Oke. Untuk skill tidak ada masalah ya, sudah ready untuk berlomba gitu ya Iya, Pak Indro, cuma iya, iya. di psikologinya gitu kan. Mm-mm. Apakah itu mempengaruhi ya Pak Indro ya nanti kesuksesan lombanya ya? Eh, Pastinya ya. Jadi ketika kesiapan diri dari sisi psikologi itu tidak terpenuhi, berarti kan fokus yang diharapkan itu kan bukan skill, tapi fokus ini kan adalah kondisi kondisi mental mereka. Nah, sehingga Oke. sesiap apapun mereka secara skill, tapi tidak fokus, nah maka akan banyak skill-skill yang harusnya ditunjukkan malah terlewatkan. Oh Ini iya, kan menjadi poin-poin yang kurang nanti ketika dilombakan. betul-betul. Berarti karena kurang fokus nanti skillnya bisa berpengaruh ya, yang tadinya udah level 8 bisa turun begitu ya Pak Indro? Sangat turun. Nah, jadi jangankan level 8, level 10 pun ketika tidak fokus, nah itu juga malah atau terganggu tiba-tiba apa gitu, itu malah memang bisa nol gitu, apa ngeblank gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi gimana nih Pak Andrew untuk bisa membantu mereka mencapai level yang Pak Andrew targetkan lah dari segi psikologis mereka? Apa kira-kira yang bisa Pak Paling Andrew lakukan? paling dari sisi psikologi itu saya coba panggil mereka, mungkin saya akan lakukan mungkin semacam konseling dulu kali ya, atau coaching kali ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, apakah kebutuhan belajar mereka yang perlu saya fasilitasi, atau mungkin ada kondisi sosial emosional mereka yang perlu saya coba dalami, sehingga mereka pada tahap itu psikologinya itu juga bisa stabil gitu kan. Ya, Jadi yang saya bisa lakukan mungkin lebih kepada inilah, yang pertama kali saya coba refleksi lah dulu mereka. Jadi mereka itu membangun refleksi diri dulu, sehingga dari situ mereka punya modal nih untuk coaching atau konseling berdasarkan refleksi diri, dan satu lagi itu asesmen diri. Nah, sehingga dari data-data oke. yang saya punya, setidaknya saya bisa membawa arah coaching atau arah konseling itu lebih tepat gitu ya. Tentunya kan tergantung nih, kan ada dua peserta. Jadi Oh, bisa dua mungkin ya. ada dua peserta, jadi bisa jadi yang satu dengan cara coaching, yang satu dengan cara konseling, kemudian nanti dengan cara bersamaan. Nah, itu yang bersamaan ini mungkin mungkin bisa dengan metode yang sama atau yang dengan yang lain, kayak seperti itu. Oke, berarti ada dua cara ya Pak Andrew, coaching bersamaan dan coaching personally. Karena Ya, mereka cuma seperti dua itu. ya. Oke, yang mana dulu yang mau Pak Andrew lakukan? Secara bersamaan kah atau Eh, Tentu yang sendiri-sendiri? pertama kita ngambil data dulu nih. Jadi Mm-mm. dari refleksi itu saya akan pandu mereka melakukan refleksi dan mereka akan menyampaikannya. Kemudian mereka juga akan melakukan asesmen diri, baik itu tentang skill maupun tentang attitude atau psikologi mereka. Nah, Baik. kemudian secara terpisah saya akan melakukan, dari situ saya akan putuskan yang mana yang mendapatkan pola coaching, atau yang mana yang mendapatkan pola konseling atau pola lainnya, tentu dengan kebutuhan mereka masing-masing, karena kita tahu mereka adalah orang yang berbeda, tentu kan kebutuhannya juga pasti berbeda, maka saya akan melihat di sana dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan secara bersama, sehingga kita akan membangun tim di situ. Iya, oke. Ini udah lombanya bulan apa Pak? Oktober ya? Oktober betul. Berarti tinggal sedikit ya waktunya ya. Ya, ini Berarti sudah kapan Pak akhir. Indro mau? Oh iya, kapan kira-kira mau Uh, dilaksanakan Pak? Tentu segera ya, di akhir bulan ini, sehingga saya bisa memaksimalkan minggu pertama September itu untuk mengambil data sekaligus melakukan tindakan perbaikan melalui pola coaching ataupun pola konseling.
Jadi di minggu kedua harapan saya itu motivasi mereka itu sudah bagus sehingga saya punya waktu paling tidak 4 minggu ya menjelang Oktober, karena Oktober itu kan di minggu ketiga. Jadi di minggu pertama Oktober itu mereka sudah closing, lebih kepada penguatan-penguatan saja gitu. Jadi tidak lagi yang training yang berat sesuai dengan schedule. Baik, schedule yang baik. Berarti dalam waktu dekat ini ya Pak Indro ya, Dalam waktu akan dekat melakukan ini. tindakan untuk pengambilan data dulu ya, refleksi diri mereka. Ya, seperti itu. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Indro untuk melaksanakan kegiatan ini, refleksi dan coaching? Ya, jadi karena ini kan juga sifatnya berkesinambungan, artinya pembimbingan ini saat ini dengan saya, maka di tahun depan tentu kan akan dilakukan oleh teman yang lain. Nah, saya teman yang lain dan siswa yang lain tentunya. Nah, maka saya akan melibatkan calon pembimbing untuk tahun depan, kemudian dengan koordinator bidang lomba yang lain, agar mereka juga ketika ada masalah yang sama itu sudah punya pengalaman melalui apa yang saya lakukan. Nah, sehingga kita lakukan secara bersama-sama, tetapi tentu yang lebih banyak mengambil porsi saya sendiri nih sebagai pembimbing langsung kepada peserta yang tahun ini. Nah, dengan harapan pembimbing yang lain itu juga punya contoh lah yang mereka bisa lakukan. Nah, sehingga dampak dari sini kan juga tidak hanya dirasakan oleh saya dan oleh siswa yang sekarang, tapi juga siswa lainnya dan guru pembimbing untuk tahun depan. Baik, berarti melibatkan pembimbing bidang lomba lain sama siswa yang lain juga ya. Betul, dan untuk yang tahun depan juga Mem, karena kan tahun depan kita ganti orang, jadi pembimbing yang untuk tahun depan juga saya libatkan supaya mana tahu ternyata ada masalah yang sama, yang mirip, jadi mereka bisa melakukan hal yang sama yang seperti yang saya lakukan gitu. Oke, baik Pak Andrew, kayaknya kita sudah di ujung sesi nih Pak Andrew. Apa yang Pak Andrew bisa dapatkan dari terasa Mem, jadi dari coaching kita hari ini? Ya, jadi saya senang sekali, saya juga punya percaya diri untuk memperbaiki apa yang sudah nampak, yang kondisi yang masalah. Jadi saya akan lakukan segera, kemudian saya percaya hasilnya akan baik. Kemudian ini juga punya dampak yang positif, sehingga saya juga akan segera melakukan dengan penuh tanggung jawab lah, seperti itu. Baik Pak Andrew, kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi untuk melihat ya progres keberhasilan rencana dari Pak Andrew untuk bisa meningkatkan motivasi anak-anak ya untuk bisa menang lah, berhasil di LKS ya Pak Andrew. Ya, amin. Terima kasih, Mem. Ya, Oke Pak Andrew, sampai jumpa lagi di minggu depan. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Mem Yosi. Terima kasih, sampai jumpa. Alright, let me explain the result of the coaching progress today. Menurut saya prosesnya sudah berjalan dengan baik selama melakukan proses coaching, karena adanya full attention yang diberikan oleh coach ya selama prosesnya. Terus yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah suasana coachingnya yang lebih nyaman lagi. Karena kan ini dilakukan di ruangan terbuka ya, jadi banyak distract yang dirasakan selama melakukan proses coaching. Terus yang saya lakukan untuk tetap hadir penuh dalam proses ini ya sama dengan menggunakan rasa yang seperti Pak Andrew lakukan. Dan untuk perbaikan selanjutnya ya saya harus mengkondisikan tempatnya karena banyak kebetulan pula anak-anak lagi pulang sekolah jadi banyak yang
keluar masuk ke ruangan guru untuk melakukan tanggung jawab mereka, jadi agak ke distract sedikit lah dalam prosesnya gitu. Nah, untuk umpan baliknya saya dapat dari Bapak, ya sangat senang sih dengan komennya dari Pak Andrew. Saya merasa ada bermanfaat lah sebagai coach terhadap Bapak karena sudah bisa mempunyai skill untuk mendengarkan masalah dan mengarahkan untuk menemukan solusi sendiri sesuai dengan potensi yang Pak Andrew miliki. Jadi solusi yang dikembangkan juga sesuai dengan konteks masal gitu. Jadi kayaknya ada kepuasan tersendiri. Mungkin ada keberhasilan lah yang kita lakukan dalam proses coaching kita pertama kali ini. Gitu Pak Andrew.